Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama diteguhkan lewat persekutuan Selasa kita, lewat pujian, lewat renungan, dan mungkin nanti juga jadi penguat kita ketika kita dapat sharing, baik yang di Zoom maupun nanti yang di tempat masing-masing bersama keluarga atau teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa dimanapun kita berada, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita akan memujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau
kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami buka hati kami untuk peneguhan yang datangnya dari Bapa lewat Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, meneguhkan kami, menghibur kami dengan segala kelembah lebutan, dengan segala tuntunan untuk hati kami. Biarlah Tuhan hari ini pun saat ini melalui pembacaan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat ke-13 sampai 21 yang akan dibacakan oleh Putri, lalu Erina, monggo Bapak. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 21. Saya bacakan ayat ke-13 sampai dengan 16. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Bu Erina belum di-unmute. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Bapa dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, terima kasih Pak Pri dan Bu Erina. Jemaat yang terkasih, jelas dan gamblang ya pembacaan firman kita pada hari ini. Dalam rangka kita bersekutu di dalam doa, kita diteguhkan sebagai orang percaya untuk melihat bahwa doa kita ketika kita meminta kepada Allah dan itu bagian dari yang seturut dengan kehendak Allah, kita diteguhkan bahwa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi catatan kuncinya di sana adalah Tuhan mengabulkan ketika kita tahu bahwa doa kita itu juga doa yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita merasa doa kita kok seolah-olah tidak dikabul-kabulkan, bisa jadi doa kita itu belum seturut dengan kehendak Allah. Atau ketika kita menanti doa-doa kita yang kok tampaknya belum terjawab dan sebagainya, bisa jadi Tuhan juga bilang belum waktunya. Mungkin kita pernah dengar 3 kata kunci ya, tidak, tunggu, ataupun memang iya tapi tepat pada waktunya Tuhan, jawaban dari doa kita. Tetapi kata kunci
orang percaya yakin bahwa setiap doanya terkabul selama itu sesuai dengan kehendak Allah, tampaknya ini makin membuat kita bersuka cita, bersemangat untuk menghayati kehidupan doa kita. Jadi jemaat terkasih, kalau kita adalah orang-orang yang punya hati untuk selalu berdoa buat keluarga kita, buat sesama, gereja, masyarakat, selama itu memang seturut dengan kehendak Tuhan, maka bergiatlah, bersukacitalah dengan doa-doa kita. Ini yang pertama menjadi perenungan yang meneguhkan kita pada hari ini. Yang kedua, jemaat yang terkasih, bacaan ini, firman kita juga meneguhkan kita untuk menjadi pendoa-pendoa bagi mereka yang berbuat dosa tetapi tidak mendatangkan maut. Tetapi juga kita diingatkan bahwa ada orang-orang yang dia berdosa tetapi itu sudah mendatangkan maut baginya. Mungkin bagi kita yang membaca ini langsung, ini gimana sih Bu Aban tidak mendatangkan maut dan sebagainya, bukankah dosa itu hukumannya maut? Itu yang kita pahami ya selama ini ya, Bu Ratna, Pak Pri, dan Bu Erina ya. Dosa itu upahnya maut. Loh kok ini ada dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi juga catatan firman kita juga bilang ada dosa yang dia akhirnya mau bagaimanapun dia pasti akan mendatangkan maut. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini ada hal yang memang diteguhkan oleh bacaan kita hari ini, penulis firman kita ini, bahwa ternyata ketika kita sebagai orang berdosa, dan khususnya orang percaya begitu ya, kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia ingin meneguhkan bahwa masih ada kesempatan kita untuk terus berubah di dalam Tuhan selama kita masih hidup ya pastinya ya, sehingga kita diteguhkan untuk berdoalah gitu ya, karena ada dosa-dosa yang memang itu tidak mendatangkan maut kalau kita terus ingat datang kepada Tuhan supaya diubahkan. Jadi bukan berarti ketika kita tahu, oh ini dosa yang tidak mendatangkan maut, berarti aku udah suka-suka, enggak ya Bapak Ibu terkasih ya. Tetapi firman kita ingin mengingatkan, berdoalah ketika misalnya Bu Aban marah-marah, atau Bu Aban misalnya buatlah sesuatu yang jauh-jauh lah dari ini ya, buatlah berbohong misalnya, atau apapun lah yang lain, yang dosa-dosa lagi yang kita tahu, yang kita bisa terus mendoakan supaya jangan berbohong lagi, supaya jangan orang yang menjadi pemarah lagi gitu ya, itu bisa kita doakan supaya berubah dan tidak mendatangkan maut. Tetapi ada dosa yang mau kita gimana buat seperti apapun, kita doakan pun, tapi kalau orang ini sudah melakukan itu, ini mendatangkan maut bagi dia, ini adalah dosa yang kita sering lihat di bacaan Injil kita, menghujat Roh Kudus. Nah, ini ada kayaknya Bu Ratna yang pernah nanya ya, menghujat Roh Kudus ini bagaimana Mbak Aban gitu ya. Bapak Ibu terkasih, dosa yang menghujat Roh Kudus ini yang memang akhirnya seolah-olah tidak lagi terampuni, yang seolah-olah dia tidak mungkin kita doakan, karena dari orang ini sendiri sudah menolak apa yang menjadi tuntunan Tuhan, karya Tuhan melalui Roh Kudus. Seandainya misalnya seharusnya dia bilang dia percaya kepada Kristus, tetapi ternyata karena ketakutannya atau apapun yang akhirnya memilih tidak mengatakan tidak percaya Kristus dari hatinya begitu ya, atau ketika dia dapat teguran, peneguhan dari Tuhan lewat banyak hal supaya percaya kepada Tuhan, tetapi dia memilih tidak, aku tidak percaya kepada Tuhan, aku tidak mau mengikut apa yang kata Tuhan, keraslah hatinya begitu ya, maka ini adalah orang-orang yang pada akhirnya menghujat Roh Kudus. Atau ketika seharusnya kita mendengarkan tuntunan Tuhan tetapi memilih tidak, aku tidak mau melakukan gitu ya, ini pun cara kita sebenarnya menghujat Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu terkasih, poinnya adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa memang hidupnya harus dalam tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini yang dimaksud dosa yang kalau kita doakan pun susah, karena kunci untuk mengikut Tuhan, mengikuti kata Roh Kudus kan harus dari diri orang itu sendiri ya Bapak Ibu terkasih ya. Ketika orang ini sudah memang menutup diri, udah tidak akan bisa lagi kita utak-atik begitu ya, selain daripada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu terkasih,
selagi kita memang masih percaya kepada Tuhan, dan kalaupun kita jatuh kepada dosa-dosa yang bukan menolak tuntunan Roh Kudus Tuhan, maka saya yakin Tuhan meminta kita untuk berdoalah supaya kita tidak jatuh pada dosa yang sama, supaya kita terus merayakan hidup kekal seperti pembacaan kita yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Lalu yang ketiga, jemaat yang terkasih, hari ini kita pun diteguhkan bahwa ketika kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, Allah melindungi kita dari kuasa jahat seperti anak Allah yang juga dia dilindungi dari kuasa jahat, maka kita pun yang benar-benar merayakan sukacita hidup dalam Tuhan ini tetap diingatkan waspadalah terhadap segala berhala. Karena berhala-berhala zaman sekarang bukan seperti zaman dulu yang memang patung dewa apa dan sebagainya ya, walaupun masih ada begitu ya jemaat terkasih ya, tetapi berhala-berhala zaman now ya bisa jadi itu teknologi yang canggih, bisa jadi manusia yang kita dewakan, bisa jadi apalagi Bapak Ibu terkasih, contoh konkret. Bu Ratna kayaknya mau unmute. Ya, halo Bu Puji, belum disapa nih tadi. Bu Puji, semuanya. Saya sudah di Depok lagi. Iya kelihatan backgroundnya. Ya Bu Ratna mau respon apa Bu? HP. Oh iya HP, teknologi gitu ya, manusia yang didewakan dan sebagainya yang lagi dan lagi kita diminta sebagai orang percaya waspadalah terhadap berhala-berhala supaya hati kita tetap justru fokusnya kepada Tuhan. Termasuk kalau kita kaitkan dengan firman kita minggu lalu, waspada terhadap berhala harta kita. Karena lagi-lagi tetap konteksnya ada orang yang merasa penyelamatnya adalah hartanya gitu ya, bukan Tuhan. Maka ini pun sudah berarti kita memberhalakan harta kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diteguhkan lewat firman perenungan kita. Yang pertama, mari kita bersukacita dalam doa kita karena kita punya Allah yang mengabulkan setiap doa kita selama itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi bersyukurlah. Yang kedua, mari kita terus saling mendoakan supaya ketika kita jatuh kepada sebuah dosa yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap ditolong Tuhan, dijagai, dilindungi Tuhan agar kembali berubah, agar kembali berjalan dalam terang kasih Tuhan sehingga kita tetap merayakan hidup kekal dalam kehidupan kelak. Lalu yang ketiga, kita juga berdoa untuk setiap kita di dalam kita menjalani hari-hari kita, hidup kita, supaya kita hati-hati dengan berhala-berhala zaman now, berhala-berhala yang ada dalam diri kita, sehingga kita tetap yakin bahwa penyelamat kita sejati itu adalah Tuhan, bukan hal-hal lain yang menjadi ukuran pribadi kita ataupun dunia ini. Tuhan menolong kita, Tuhan meneguhkan kita jemaat yang terkasih untuk kita terus saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Sebagai peneguh kita, salah satu lagu yang kita nyanyikan pada saat ini, sebuah lagu yang masih kaitannya dengan Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang terus meyakini Roh Kudus merupakan bagian yang terus Tuhan kirim buat kita untuk meneguhkan supaya kita dengar, supaya kita terus merasakan kehadirannya dalam hati dan keluarga kita, sehingga kita terus diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Kita pujikan mengalirlah kuasa Roh Kudus.
mengalirlah kuasa Roh Kudus di hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.